Jadi gimana menurut kalian setelah nonton video kekuatan referensi Ngaji Plus 1 episode 1 kekuatan referensi dari channel Ustadz Felix Xiao. Jadi gimana? Nggak relate banget ya, sumpah. Itu mind blowing banget nonton itu tuh. Make sense. Dan ternyata selama ini kita nih terpengaruh gitu ya. Dengan secara sadar maupun nggak sadar, apa yang kita lakukan sehari-hari itu akibat referensi kita di hari kemarin gitu loh, yang kita lakukan sekarang. Dan yang kita lakukan ke depan itu ya pasti gara-gara referensi hari ini gitu. Nggak nyangka ya, sekalinya referensi itu sebesar itu dampaknya, impactnya kepada seseorang gitu, pribadi kita sendiri, sehariannya, kebiasaannya, pola pikirnya. Itu yang mind blowing banget. Bisa itu ya, referensi toh kita cuman nge-scroll IG, lihat video TikTok, nonton anime, nonton drakor. Secara tidak langsung ternyata itu membentuk pola pikir, cara berpikir, cara melihat, cara pandang, sudut pandang itu semua ternyata mempengaruhi pola pikir kita gitu, membentuk cara pandang. Iya. Ngeri ya. Ngeri banget. Dari apalagi kita ini kan di lingkungan yang kurang bersahabat lah. Maksudnya tuh lingkungan yang jauh dari kata-kata baik. Contohnya kayak kumpulan. Kalau misalkan kita ngumpulnya kan sama anak-anak pesantren kan beda pembicaranya, itu kan nuansanya berbeda. Tapi belum tentu. Biasanya anak pesantren juga biasanya tambah parah. Iya sih, ada juga yang gitu. Tapi ya gimana kan kalau kita misalnya ngumpul, dapatnya yang kita dapat masuk ke otak kita, yang ke diri kita itu kata-kata kasar. Secara tidak langsung kita itu gimana ya, merubah pola pikir kita untuk ngatain kasar itu juga, karena kita terbiasa untuk menerima kata-kata kasar dari misalnya teman kita yang ini ngomongnya kasar gini, toksik lah orangnya. Ya toksik. Iya, karena apa yang kita konsumsi itu yang kita hasilkan gitu kan. Iya. Secara tidak langsung. Sama kayak ternyata kata Ustadz Felix gini. Analoginya gini. Misalnya aku. Yes. Amin. Aku nggak jadi chef, aku jadi Ustadz aja. Misalnya aku nih seorang chef, yang makanan yang bisa aku masak itu cuman berasal dari bahan-bahan yang aku punya. Jadi bahan-bahan yang aku punya itu menentukan apa yang akan aku masak. Jadi kalau bahan-bahannya sehat, bahan-bahannya bagus, maka masakan yang bisa aku hasilkan tuh masakan yang bagus juga, yang sehat juga, yang berkualitas juga. Tapi kalau bahan-bahan yang aku punya adalah bahan-bahan yang udah luarsa, maksudnya nggak sehat, berjamur, kualitasnya nggak baik, aku masak pasti hasilnya bakalan bikin sakit badan, bikin muntah, merusak nutrisi yang ada dalam makanan lah. Iya, merusak tubuh jadinya. Sama kayak referensi. Ternyata referensi itu secara tidak sadar, seharusnya kita secara sadar untuk mengkonsumsinya. Tapi kebanyakan dari kita tuh nggak sadar. Kita cuma nge-follow orang-orang yang menurut kita keren, menurut kita tenar, ngetren, menurut kita asik, keren gitu. Kita follow karena apa? Dia keren. Tapi ternyata secara tidak langsung itu mempengaruhi pola pikir kita. Jadi kita secara tidak langsung kita juga sedikit demi sedikit kita juga ngarah ke sana gitu. Apalagi yang kita follow itu yang toksik gitu kan. Itu aku ngerasain banget dulu. Pengalaman pribadi. Dulu tuh kalau begitu aku sadar Ustadz Felix ngasih tahu gini, ternyata referensi itu mempengaruhi pola pikir. Makanya mind blowing itu karena aku pernah kayak dulu itu aku follow orang-orang yang toksik, yang cuma kekinian tren. Ya dulu aku lihat, ternyata dulu aku orangnya toksik. Iya, karena yang ku makan itu setiap hari ya itu nggak usah sebut lah channel apa, video apa, jangan disebut lah. Tapi ya toksik lah, jokes-jokesnya itu jokes dark jokes, pokoknya dark jokes yang notabene ya nggak pantas, kurang pantas lah. Ya jadinya aku toksik banget nih, Diki nih. Toksik apa aku dulu, Dik? parah.
Untungnya aku udah sering sama Alvin kan, jadi udahlah biasa. Coba kalau orang-orang yang nggak kenal sama Alvin nih pasti, orang ini apa sih, ini toxic banget, ini nggak punya akhlak nih anjir. Mulutnya kotor. Iya. Titit, kalau di video itu banyak sensor titit, bisa-bisa nggak ada anunya yang nggak disensor. Biasa-biasa jadi lagu aja titit. Kayak Tambahin Windows kali. kayak aneh sudah kayak di kalau di rumah sakit tuh itu Kayak apa sih? moderator pokoknya itu ya. Barcode. Pokoknya pendeteksi jantungnya Iya. sudah kosong Sinyal gitu. Disensor semuanya, kata-kata keluar dari mulut. Udah kayak gini-gini lagi, sudah gini lurus. Gak ada gelombang. Iya, itu heran itu loh. Bisa ya. Dulu tuh sekarang iya bener banget sih. Sekarang tuh perbandingannya tuh sekarang kan kita ya nonton videonya Ustadz Felix, dakwa Ustadz Hanan dan yang lain-lain. yang lain lah, yang ngomongin tentang agama, tentang kebaikan, tentang kebenaran, ilmu-ilmu duniawi dan akhirat. Dan pada akhirnya ya kita jadi berubah pola pikir kita, ya jadi ngikutin, oh iya juga ya, kita jadi secara tidak langsung kita tahu, oh yang bener gini, yang sana gini. Ya usah aku aja ngomong. Memberikan space. Ya, jadi balik lagi ke Chef tadi tuh, kan analoginya Chef itu kalau apa yang dia punya maka itu yang dia masak gitu loh. Misalkan dia cuma punya bawang, cuma punya nasi, cuma punya telur, pasti yang bisa dibuat adalah nasi goreng. Nggak mungkin dia buat burger, kebab dan lain-lain. Sesuai apa yang kita punya gitu. Apa yang kita punya, apa yang kita lihat, apa yang kita punya. Iya. Apa yang pengen kita hasilkan, ya berarti kita harus punya itu gitu loh. Kita harus tahu dulu. Kita harus tahu. Kita harus tahu. Kita punya referensi akan itu, maka kita akan mengeluarkan otomatis yang seperti itu, sejenis itu, gitu ya. Iya benar banget. Ya benar tuh. Gimana Pak? Jadi kalau misalnya kita mau hijrah, kalau kita mau berubah jadi lebih baik, berarti ya kita harus unfollow. Kita memfilter diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kita harus hapus. Contohnya kalau sekarang ya media sosial gitu kan. Media sosial ya, follow orang-orang yang bermanfaat lah. Maksudnya masuk unfollow aja. Iya, maksudnya yang nggak bermanfaat tuh, yang toxic misalnya ini. Iya, walaupun ini teman kita gitu kan, atau orang terdekat kah, saudara kah, ya bukan berarti kita mau menjauhkan diri dari saudara kita sendiri, bukan. Tapi ya ini demi kebaikan diri kita sendiri, supaya kita nggak, secara tidak langsung kita nggak kebawa ke sana, nggak ngikutin hal itu gitu. Karena kita tuh apa ya? Kita tuh kalau masalah referensi itu masuk secara tidak sadar. Yang seharusnya kita secara sadar untuk memfilter itu semua, supaya kita bisa membuat pribadi yang lebih baik. Ya misalnya kita mau punya tujuan hidup nih. Tujuan hidup kita punya cita-cita jadi chef misalnya. Ya berarti kita harus memfollow orang-orang yang jago masak, yang punya resep-resep spesial, resep-resep cara-cara memasak. Kalau kita memfollow orang-orang yang notabene nggak ada hubungannya dengan itu, ya kita nggak bakal jadi chef, karena kita nggak tahu caranya jadi chef. Kita nggak, kan kalau kita mau jadi chef kita nggak bisa dong langsung ke dapur langsung masak. Kita harus cari tahu resep, informasi tentang resep, ya kan, baru kita bisa untuk mengikuti, untuk menjadi. Nah, karena kalau kita kan kebanyakan anak muda zaman sekarang taunya ya ikutin aja yang keren, ikutin aja yang tren, yang viral, kinian. Kita nggak mikirin itu baik atau buruk untuk diri kita. Kita mungkin pertama kita mikirnya, gue nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin lah. Tapi secara tidak langsung kita konsumsi itu setiap hari, setiap saat, lama kelamaan kita akan memaklumkan itu, dan kita akhirnya melakukan itu gitu. Iya. Parah. Harusnya tuh kita yang mengontrol referensi itu, bukan referensi yang mengontrol kita gitu. Karena di media sekarang itu ngeri banget gitu loh, muncul berita-berita yang sebenarnya itu nggak kita butuhkan gitu loh. Iya, nggak butuh sama sekali. Apalagi joget-joget itu. Iya. Jadi ya pengen ngelakuin juga biar
biar nggak ketinggalan zaman gitu Iya. katanya. Lihat orang pakai skincare ini apa Wih, ini, pengen ini, juga. ini. Itu kan karena kita punya referensi. Kita lihat orang menggunakan itu, kita juga jadi pengen. Masuk akal nggak sih referensi itu mempengaruhi pola pikir? Masuk Itu akal sih banget. itu sudah Make yang sense banget. itu yang pengen kita sampaikan gitu. Kita tuh ini reaksi kita gitu. Jadi Setelah- referensi itu kuat bet Iya. Di dalam sini mempengaruhi hidup. gitu ya. Analoginya gini, kalau kita dengar dari filsuf Felix itu, kalau misalnya kita analoginya gini, kok misalkan kita nih bertiga masuk ke restoran, kita mau mesen sesuatu. Nah, yang satu ini sudah pernah masuk ke restoran sini, jadi dia mesen, jadi dia lebih gampang mesennya karena dia sudah tahu menunya kan. Karena dia udah tahu menunya dan itu referensi kan, Iya. referensi kan berarti. Nah, maka dia akan mesen makanan gampang aja. Misalnya saya pesen nasi goreng tapi jangan terlalu pedas ya. Kecapnya disedikitin. Ya, kecapnya jangan terlalu banyak. Nah, terus biasanya yang lainnya itu misalnya aku yang mesen itu. Biasanya teman-teman itu biasanya samain aja. Sama. Karena apa? Karena teman-teman belum tahu apa aja yang ada gitu. Lagi belum pernah ke restoran itu. Iya, apalagi pertama kali first Pertama kali. time untuk ke restoran itu gitu. Kan pernah sih kayak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah lah. Saya sama teman-teman, gue pesen ini, samain aja. Pasti pernah kan? Pernah dong. Itu kan karena apa? Karena referensi kita tentang restoran itu nggak ada. Jadi kita cuma ngikut. Beda dengan yang sudah pesan karena dia tahu restoran itu punya menu apa, yang enak apa. Jadi dia pesan pasti sesuai apa yang telah dia ketahui, apa yang pernah dia dengar, apa yang udah pernah dia rasain. Misalnya dia udah pernah lihat iklannya menu ini gini. Nah, sama kita waktu membeli barang itu pasti kita nggak asal-asalan dong. Kita pasti cari dulu referensi. Baru kita mau beli barang, kita tentukan barang itu pasti kita sesuai dengan, kita pilah-pilah sudah dari semua referensi kita, ya kan? Iya, Baru kita benar banget. beli barangnya. Jadi sama juga dengan referensi yang kita konsumsi di Instagram, sosmed. Dan lain. Pokoknya jangan lupa filter sih. Iya, filter. Filter itu penting banget. Penting banget, sumpah. Aku begitu dengar video ini langsung unfollow orang-orang yang nggak urus ini mau senior kah, mau junior kah, unfollow. Pokoknya sudah tahu dia orangnya nggak sesuai, nggak iya, bukannya kita sombong, bukannya mau menjauhkan dan ngebuat masalah sih, cuman ini demi kebaikan diri kita sendiri. Kita tuh maunya follow orang-orang yang notabene mau untuk berbagi kebaikan supaya kita juga keikut gitu. Pengen berbuat baik juga. Iya. Gitu. Karena secara tidak langsung. Apalagi tujuan kita diciptakan di dunia ini kan adalah membuat beribadah gitu. Pada Allah SWT. Jadi kalau kita mau follow-followan sih, syaratnya ya bukan berarti aku sudah baik, cuman aku berusaha. Ya kita kan bersama-sama berusaha untuk menjadi yang terbaik lah ya. Iya. Di jalan Allah kan. Gak ada yang Beda lagi kalau orang yang sudah merasa baik. sudah merasa berilmu, sudah kuat imannya, kuat pendiriannya, terus ngefollow orang-orang yang kayak gitu sih nggak masalah. Skip aja paling begitu. Karena pasti ada tujuannya misalnya kayak biar kita tahu, belajar. Kita tahu lah dia itu orangnya seperti apa, caranya nanti kita untuk bisa pendakwaan. nasihatin dia kayak apa gitu. Jadi nyiapin metode yang pas gitu nah. Masa ya kita ke tongkrongan baru metode kita seperti kayak bapak-bapak. Itu pasti beda. Jadi kita masuk ke lingkungan itu buat bergaul biar kita ngerasain juga sefrekuensi, baru kalau sudah sefrekuensi gitu bakalan enak gitu loh. Iya, kita tahu apa yang mereka suka. Jadi kita tahu cara mendakwahkan. Maksudnya kita Kayak menasihati. Kayak Ustadz Hanan tuh kan. Kayak Ustadz Hanan kan. Sket-sketan. Aduh, mantap. Kan Ustadz Hanan kan masuk ya nggak tahu sih. Komunitas anak muda. Ya, salah satu tujuan Ustadz Hanan ikut komunitas anak muda kayak skate, surfing gitu lah. Shift media. Itu kan secara tidak langsung Ustadz Hanan juga berusaha untuk mendakwahkan dengan sefrekuensi itu. Pasti lebih enak gitu loh. Karena kita apalagi sehobi.
lebih nyambung. karena punya satu kesibukan yang sama. Bener banget. Jadi lebih bisa menerima apa yang kita ucap, apalagi ngingetin kebaikan. Jadi kalau kita mau hijrah, kita mau berubah menjadi lebih baik, filter. Jangan lupa filter. Ceritain gamemu. Aku juga nyeritain podcastmu nanti di sini. Oke. Direkam ya? Direkam kan? Udah kan? Apa? Sudah mulai ya, biar aja. Biar aja. Restoran. Sudah, nggak usah dibahas lagi, sudah kebahas tadi karena ada di rekaman suara. Jadi nanti di video itu frame hitam. Sabi. Sabi kan? Ya, bilang aja. Itu penuh. Langsung Referensi itu sangat berpengaruh banget. Misalkan ya, dulu kan aku tuh sering buat video gitu kan, podcast, video kayak motivasi, ceramah. Itu gara-gara aku follow orang-orang yang begitu juga, follow Ustadz Hanan, follow misalkan literasi apa. Jadinya aku buat IG yang namanya pesan literasi. Wih, promosi. Ngasih pesan-pesan promosi. kehidupan, kebaikan, walaupun diri sendiri belum baik gitu kan. Siapa tahu dengan cara begitu ya bisa menginspirasi orang lain dan mereka bisa berubah gitu kan. Jadi akhirnya jadi amal jariah juga, diniatin buat ibadah gitu dan lain-lain. Kalau referensimu? Nah, kalau referensi gue begini kan, gue nih suka main game nih. Secara tidak langsung itu kan searching lah di YouTube, di mana gitu. Gamer-gamer. Yang game-game, gamers, nonton ini, nonton itu. Nah, selain itu kan, mana ini kan kaku banget tuh kan. Apa? Dikat ya. Nggak usah. Nggak usah, masa video ini. Masuk. Ini kan kita ngobrol, notabene mereka nggak ada. Iya. Astagfirullahaladzim. Anggap aja nggak ada kamera. Iya. Soalnya agak sedikit soalnya. Ya, Lanjut aja. lanjutkan. Lihat streaming nih, nonton gamers, YouTuber, nonton game. Nah, pertama tuh kan aku gini nih, nontonnya palingan cuma Mobile Legend lah contohnya kan. Nggak lama tuh kita Sin gitu kan. lihat lagi YouTuber ini kan yang kita lihat tonton kemarin tuh ganti game nih. Ganti game. Kayaknya bagus nih game nih. Nah, pasti aku langsung ngikutin gitu. Lihat di Play Store, cari, download, main lah gitu. Ikutin ya, itu Ngikutin referensi, lagi. iya kan? Referensi. Itu referensi. Gara-gara referensi. Secara tidak langsung kan mencuci otak gitu. Mencuci Mau game udah lah. Leveling. Padahal awalnya kita tuh ya kita nggak tahu secara tidak sadar kita terikut gitu. Padahal kita ngonsumsinya itu sadar. Kita pilih, kita nge-search, kita lihat, kita follow sengaja. Cara selesaikan misi, cara level yang baik, leveling. Ya begitu. Biar jadi GG gaming nggak guys? Game guys. Cara ngerubahnya itu gimana ya? Ya sudah, kita terus ngomong tadi. Cara ngerubahnya nih. Hapus semua game. Setidaknya Meninggal kita. hapus game lagi. Tidak. HP-nya aduh, HP nggak ada chip, Hapus buang game. aja. Sebisa mungkin lah, sedikit demi sedikit kan. Jangan langsung semua ya, Jangan nanti kaget. Nah, Berproses, sama aja- berprogres. Nah betul tuh. Sama aja nih kayak kita dengar pengajian lah apa segala ceramah di YouTube kan, ceramah kita paksa aja kan, terpaksa dengar walaupun di awal-awal kita tuh dengar tuh Apa sih kayak ini? apa sih ini kayak mana ya, Tapi ternyata setelah kita mencoba, ya mencoba untuk memaksa kan, ternyata yang dibilangin sama Ustaz itu make sense. Oh ternyata selama ini aku menjadi seperti ini, ternyata kayak gini. Karena bisa tuh karena terbiasa. Iya. Jadi oh ya satu lagi, orang itu berbuat buruk itu belum tentu karena Dia memang buruk. orang berbuat buruk itu bisa jadi karena dia referensinya adalah hal-hal keburukan. iya asumsi 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 sih. lah iya lah yang dia produksi. yang masuk. Referensi yang masuk. Iya. Referensi yang masuk ke dia itu ya
keburukan ya entahlah, kayak cara bicara, Fashion lah. Gaya hidup. Heeh. Secara tidak langsung kita ikutin ngerasa bagus ah, ikutin ah. Bagus ah, ikutin Bener ah. juga nih. Boleh juga nih. Biar nggak ketinggalan nih. Nah, terus kalau kita mau jadi lebih baik, ngikutin aturannya Allah SWT, Allah Maha Besar. Ya berarti kita harus follow orang-orang yang ngikutin syariat, orang-orang yang nuntun kita ke jalan yang benar, yang baik, yang menyadarkan kita, yang mengajak kita ke hal-hal kebaikan. Ya intinya mau dicoba dulu sih, jangan apa ya, jangan anggap itu sulit kalau kita nggak pernah mencobanya gitu. Jangan mati sebelum perang. Perang dulu lah, perang. Masa iya kita sebelum perang udah nggak bisa itu udah kalah itu. Jangan kalah sebelum perang lah ya. Jangan kalah sebelum perang dulu lah, intinya dicoba dulu. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Asik tau nonton video yang satu kali, asik banget, mind blowing. Kita tuh kayak merasa terwakilkan Dan merasa tersindir banget. merasa tertampar. Oh iya Wak, bener juga ya, ternyata selama ini gitu loh rasanya. Bener-bener relate-nya. Ya itulah pokoknya ya. Lebih lengkapnya lagi kalau kalian mau nonton videonya Satu Fedik, nonton. Wajib. Apalagi anak muda. Ini nih masa depan agama itu tergantung Sama anak mudanya. Iya. Karena Islam itu bagikan sebuah rantai kehidupan gitu. Jadi apabila rantainya terputus, maka generasi selanjutnya ya gimana gitu. Masa ya kita nggak bisa terusan mengandalkan orang tua. Kita juga harus melakukan yang namanya regenerasi. Organisasi aja ada regenerasinya. Masa ya dakwah Islam nggak ada regenerasinya gitu kan. Nah, betul. Jangan sampai mati lah. Intinya nonton video kita tuh mind blowing banget, sumpah nggak rugi ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi. Video reaksi selanjutnya. Siapa? Basket kah? Jam berapa ini? Tadi sore sudah. Jam berapa?